Halo, apa kabar? Balik lagi dengan saya, Indah Winarda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana saat ini kita mudah untuk mengakses informasi-informasi yang beredar di lingkungan kita. Dalam artian bagaimana kita saat ini dimudahkan sekali dalam mengakses informasi-informasi yang bertebaran di dunia maya, di internet seperti itu, yang kemudian sudah sekarang kita nikmati. Dan kira-kira konsepnya apa sih yang kemudian melingkupi itu semua, dan kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke. Kalau kita amati, ketika kita sekarang bisa menikmati, membaca segala apapun informasi yang ada, itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan teknologi informasi komunikasi seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kita hindarkan ketika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi keadaan kita sekarang dalam mencerap informasi, dalam mencerap isu-isu yang kemudian sekarang sangat banyak bertebaran di telinga kita, simpang siur di telinga kita, seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi inilah sekarang ini kita bisa menikmati mencerap informasi itu dari beragam macam media. Ya, kenapa beragam media? Karena ya kita bisa mengakses apapun informasi yang kita inginkan melalui media-media yang tersedia sekarang ini. Bisa melalui online atau internet, bisa melalui televisi, bisa melalui radio, bisa melalui media cetak yang mungkin barangkali sampai sekarang masih berlangganan dengan koran ya. Nah, itulah kira-kira teknologi yang kemudian membantu kita sekarang ini untuk bisa mencerap informasi, mengkonsumsi informasi itu dari keberagaman media. Sehingga apa? Ada pergeseran yang kemudian mungkin kita rasakan. Kalau dulu itu mungkin aksesnya terbatas, sementara sekarang ini saking banyaknya media yang kemudian disediakan, kita akhirnya sekarang malah bingung mau memilih yang mana. Di sini juga menunjukkan bahwa teknologi memungkinkan industri media untuk memproduksi media yang lebih beragam. Ada satu konsep yaitu namanya konvergensi, yang mana ketika cukup satu informasi itu kemudian bisa disampaikan ke berbagai macam media yang dimiliki oleh satu industri media. Seperti yang tadi saya sampaikan, bisa itu melalui media cetak, bisa melalui media elektronik. Elektronik itu ada macam-macam jenisnya, dan kemudian juga bisa berupa audiovisual, dan itu bisa berupa online saja. Nah, kalau dulu anggaplah media cetak dulu deh, kemudian radio, kemudian televisi, itu kan kepuasan yang kemudian dicapai adalah bagaimana kepuasan untuk banyak orang gitu. Sementara kalau sekarang, karena kita itu bisa mengakses dengan satu perangkat, yang kemudian dikejar adalah kepuasan individu, kepuasan perorangan. Karena apa? Informasi yang kemudian kita cari itu adalah informasi yang mana memang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita akan mencari itu, apa itu melalui media cetak, media elektronik, ataupun media online. Nah, kepuasan ini akhirnya kemudian ditandai dengan apa? Kita sebagai khalayak itu dituntut sebagai seseorang yang aktif, ya, khalayak yang sangat aktif dalam rangka apa? Dalam rangka mencari informasi apa yang dibutuhkan itu tadi. Nah, ini oleh McNemus, kemana dia menyebutkan bahwa sekarang ini khalayak istilahnya dia namanya prosumen, produsen dan konsumen. Mungkin kalau kita bisa lihat sekarang contohnya industri media kemudian membuka ruang seluas-luasnya untuk para penonton atau warga yang ketika misalnya di tempat kejadian ada kejadian-kejadian tertentu yang kemudian bisa diinformasikan ke industri media tanpa harus meluncurkan wartawannya, bisa langsung ke sana. Ini kalau bisa kita istilahkan dengan jurnalisme warga seperti itu. Jadi warga dituntut perannya, keaktifannya, partisipasinya, sehingga kemudian juga bisa memproduksi sekalian. Yang tadinya sebagai konsumen, tetapi sekarang menjadi produsen informasi. Nah, dengan demikian, kalau bisa kita lihat sekarang ini, saking banyaknya jurnalisme warga yang kemudian bertindak sebagai wartawan, akhirnya kita banyak melihat apa? Informasi-informasi yang kemudian ada di internet. Dan akhirnya adalah internet sekarang menjadi tempat penyimpanan virtual yang kemudian bisa kita akses kapan saja. Seperti kemarin kejadian-kejadian kebakaran kilang minyak, kemudian pemboman yang ada di Makassar, kita kemudian akhirnya mencari tahu, karena memang akhirnya semua informasi-informasi itu, video-video itu kemudian akhirnya disimpan di
YouTube barangkali, yang kemudian kita bisa akses kapan saja, kapan kita butuhkan. Di sini kemudian akhirnya kita penting mengetahui satu konsep yang namanya konsep konvergensi, ya, yang mana akhirnya dalam konsep ini mengaburkan antara telekomunikasi, komunikasi serta komunikasi massa itu sendiri, ya. Yang paling penting adalah dalam level struktural, konsep konvergensi ini mengkombinasikan antara perangkat telepon dengan perangkat komputer. Ya, level tipe data menyatukan data, teks, suara, dan gambar. Di sini adalah ketika konsep konvergensi itu kita mengingat kembali istilahnya modalitas. Ya, bagaimana di sini akhirnya keberagaman media ini tadi akhirnya mampu menggabungkan keseluruhan dari tipe-tipe data ini yang akhirnya bisa kita gunakan secara sekaligus. Kalau media cetak ya hanya berupa teks saja, kalau radio ya hanya berupa suara saja. Sementara kalau TV ya audio dan visual saja. Sementara kalau di online itu bisa teks, bisa audio, bisa visual, semuanya bisa. Ketika ada keberagaman media ini, akhirnya muncul media-media, istilahnya media interaktif yang kemudian akhirnya memungkinkan bagi pengguna untuk langsung melakukan umpan balik. Nah, ya ada interaksi yang kemudian langsung bisa dilakukan, ya tidak seperti mungkin di media cetak, media elektronik seperti radio dan TV. Kalau memang tidak ada program interaktifnya, tidak akan langsung ada interaksinya seperti itu. Ya, kalau di internet akan sangat memudahkan kecuali dikunci, ya. Misalnya kolom komentar misalnya itu dikunci sehingga tidak bisa langsung direspon, ya, apalagi kalau misalnya adminnya mungkin tidak langsung. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu yang kemudian dia tidak interaktif, ya. Kemudian adanya transformasi dari batasan antara khalayak dan produsen informasi, ya. Khalayak di media internet bisa aktif menjadi konsumen, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa aktif sebagai produsen, juga sangat aktif bisa menjadi konsumen. Kedua-duanya bisa dilakukan bersamaan. Ya, biasanya mungkin kita hanya membeli koran, menonton TV, mendengarkan radio, tapi sekarang kita juga bisa memproduksi sebagai jurnalis warga tadi, kita bisa sekaligus sebagai produsen. Jadi hal-hal yang seperti yang kemudian perlu kita secara konsep perlu kita ingat. Van Dijk juga menyebutkan bahwa ketika ada media interaktif ini, kita lebih memosisikan diri kita sebagai pengguna, bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang juga gitu. Misalnya kita ketika di YouTube misalnya gitu, kita bikin video seperti ini, kemudian siapapun yang mengakses video ini bisa berkomunikasi langsung dengan kita. Kemudian kita membuat postingan di Instagram atau di Facebook, kalau itu mungkin terbatas, ya, tapi kalau misalnya itu settingannya untuk publik, itu bisa di komentar untuk semua orang, ya. Pengguna dapat mengatur waktu kapan saja tanpa menghambat proses komunikasi. Ya, maksudnya begini, ya kita bisa kapan saja. Kalau misalnya kita sedang nggak bisa sekarang, ya udah. Nah, itu maksudnya tadi ketika interaktif ini bisa terjadi, ya kita bisa mengaturnya kapan saja. Berbeda dengan ketika misalnya kita kelas offline, kita kelas di kelas konvensional, kita harus datang duduk pada jadwal yang sudah ditentukan. Kalau tidak ada jadwal, tidak bisa kita ke sana, ya kan? Kita tidak bisa interaksi dengan mahasiswa, ya kan? Seperti itu. Dan dalam hal ini kita sangat bebas mengontrol kapan kita ingin berinteraksi. Ya, kita bisa kontrol itu tidak sekarang, tapi nanti, seperti itu, ya. Dan akan sangat memudahkan kita dalam hal memahami apa yang kemudian kita sedang baca, karena ada konteks yang kemudian bisa kita lihat secara keseluruhan, apa ini kaitannya dengan yang ini, apa kaitannya antara ini dan itu, seperti itu. Ya, jadi ini adalah konsep-konsep yang perlu kita tanamkan ketika bagaimana komunikasi saat ini, yang mana media itu sangat beragam, dan kemudian akhirnya kita sebagai pengguna itu bisa sangat fleksibel menentukan posisi kita mana yang kita inginkan, apakah menjadi produsen ataukah menjadi konsumen. Dan kita sebagai pengguna sangat bebas dalam kapan kita inginkan informasi yang kita bacakan itu bebas, karena kita memang sebagai pengguna bebas mengontrol kapanpun dan apapun yang ingin kita baca. Nah, mungkin kesulitan adalah perhatian untuk mencerap saking banyaknya informasi yang kemudian berseliweran di telinga kita, di pikiran kita. Nah, kembali lagi pada kita untuk mengontrolnya, apakah kita bisa mengontrol, memilih dan menyeleksi yang sekiranya memang dibutuhkan untuk kita, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya kira-kira dari
bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk video berikutnya atau informasi berikutnya bisa kita sampaikan di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.